756 mengintip lebih lama. Yang utama adalah terlalu bosan. Tan Sangsang segera menolak. Jangan, Jinyi, jika kamu melakukan ini, aku akan memutuskan hubungan diplomatik denganmu. Ini hanya lelucon. Begitu orang ini menganggur, dia ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Dia memutuskan untuk menunggu sampai dia menjadi pelacur dan menyelesaikan masalah seumur hidup para lajang di rumah. Huo Chengyu lupakan saja. Huo Chengyu bukanlah orang yang membiarkan Yan Yan menikah, paling banter Yan Yan yang menikah dulu, kemudian setiap hari menghinanya. Tan Sangsang belum tahu rencana Yan Jinyi. Petik 2. Jinyi, ibuku juga sudah mengatur kencan buta untukku, tapi kali ini dia harus lebih bisa diandalkan. Petik 2. Kamu pikir bisa? Petik 2. Lagi pula, ini pasti tidak akan berhasil. Setelah Tan Sangsang pergi, Yan Jinyi perlahan berjalan pulang. Nyonya muda kedua, tolong tunggu sebentar. Petik 2. Tepat ketika dia akan naik ke dalam mobil, suara kecemburuannya selama 500 tahun terdengar. Alis tampan itu mengernyit, dan napasnya menjadi lebih dingin dalam sekejap. Dia berbalik dan ternyata itu adalah Fu Borong. Fu Borong dan Bai Merliang datang bersama, sepertinya mereka berdua harus berkencan di dekatnya. Yan Jinyi menyipitkan matanya dan tiba-tiba tersenyum manis. Petik 2. Oh, benar-benar pasangan yang sempurna. Mata titanium milikku hampir buta. Petik 2. Apa yang dikatakan wanita ini? Bai Mo yang awalnya dalam suasana hati yang baik. Dia ingin Fu Borong mengejar hujan dingin. Kebetulan keluarga Fu menyukai pernikahan ini. Meskipun Fu Borong tidak sebaik Huo Xishen, ia lebih cocok dibandingkan dengan adiknya. Bagaimana bisa tahu, Yan Jinyi baru saja bernegosiasi. Kenapa wanita yang menyebalkan ini selalu suka muncul saat tidak menyambutnya? Nyonya muda kedua, jangan salah paham. Orientasi saya dan Molly yang normal. Petik 2. Jika tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Semoga kencan kalian menyenangkan. Petik 2. Nyonya muda kedua, Fu Borong buru-buru menghentikannya. Yan Jinyi sedikit tidak sabar. Awalnya, Fu Borong sudah sangat menyebalkan, tapi dia malah menambahkan Bai Mo Liang. Dia merasa udara di sekitarnya telah tercemar. Tuan muda Fu, aku sudah menikah. Aku tidak tertarik padamu dan tidak akan tertarik lagi di masa depan. Jadi, selamat tinggal, tidak. Setelah itu, dia masuk ke dalam mobil dan menutup pintu. Fu Borong menatap taksi yang pergi dengan sedikit berpikir. Kenapa? Apa kamu benar-benar tertarik dengan wanita itu? Fu belum pandai menyamarkan dirinya. Mendengar ini, ia langsung tersenyum tidak berbahaya. Vianes hanya berpikir bahwa nyonya muda kedua memiliki permusuhan yang tidak bisa dijelaskan terhadapku. Apakah Yuxi ada di rumah sekarang? Ayo pergi. Borong, Yuxi adalah adikku. Jika kamu berani mendekatinya dengan tujuan apapun, jangan salahkan aku karena mengabaikan hubungan pertemanan. Petik 2. Apa tujuanku? Aku ingat Yuxi sangat suka makan kue kenari. Ayo kita beli dulu di depan. Bai Mo yang tidak segera menjawab, dan hanya mengangguk setelah menatapnya dengan penuh arti. Asalkan Yuxi benar-benar menyerah, dia bisa berurusan dengan keluarga Huo. Hal pertama yang dilakukan Yan Jinyi saat pulang adalah mandi. Kapan kedua pria itu bisa melewati masyarakat matrilineal untuk mengalami kehidupan? Benar-benar sial. Nyonya. Tiba-tiba terdengar suara Huo Xishen dari pintu. Yan Jinyi terkejut karena takut Huo Xishen tidak bisa mendengarnya. Ia berteriak dengan keras. Aku sedang mandi dan mengintip dengan mata jarum. Di luar pintu, Huo Xishen terdiam. Nyonya Huo sudah melihatku. Petik 2. Apa ini kutukannya? Omong kosong. Aku tidak melihat bagian pentingnya. Selama tidak melihatnya, mata jarum tidak akan tumbuh di tubuhnya. 757 Nyonya begitu tidak sabar. Tanpa diduga, Huo Xishen mulai mengetuk pintu. Yan Jinyi dengan cepat mengambil handuk dan membungkusnya. Kamu masih belum pergi. Nyonya membuka pintu. Petik 2. Untuk apa membuka pintu? Petik 2. Di luar pintu, suara Huo Xishen tampak sedikit menawan. Biarkan Nyonya melihat bagian penting. Petik 2. Yan Jinyi sudah mengetahui sifat Huo Xishen. Dia juga mengatakan hal yang sama dengannya. Sekarang dia terus memintanya untuk menonton, dan ketika dia benar-benar siap untuk menonton, dia akan menjadi pengecut. Dia bergegas turun dan membungkus tubuhnya dengan handuk mandi, lalu berlari membuka pintu dengan telanjang kaki.
Huo Xishan tidak menyangka bahwa Yan Jingyi benar-benar membukakan pintu untuknya. Terutama saat ini, tubuhnya hanya berbalut handuk mandi, dan tubuhnya masih panas dan rapi. Seluruh tubuhnya tampak tertutup asap dan kabur. Kulitnya tampak sangat bagus, halus dan putih, pipinya sedikit memerah, matanya sedikit kabur. Penampilan Nyonya saat ini sangat menarik. Petik 2. Sambil berbicara, Huo Xishan membuka kancing jas, 1 dan 2, dengan cepat, bahkan kemeja di dalamnya pun terlepas. Dalam sekejap, dadanya yang kokoh terbuka. Yan Jingyi menelan ludah. Sudah lama dia tidak melihatnya, kenapa tubuh Huo Erdok menjadi lebih baik lagi. Segera setelah itu, Huo Xishan mulai melepas ikat pinggangnya di depannya. Kakak. Dengan suara yang renyah, tali pengikat itu terbuka dengan lancar, dan kemudian ujung jarinya mulai bergerak ke resleting. Yan Jingyi menelan ludah lagi. Apa harus dihentikan? Tapi apakah saat ini dia terlihat sangat takut? Apakah Anda benar-benar menunggu untuk jarum? Dalam hati Yan Jingyi sudah ada banyak penjahat yang berkelahi. Kebetulan Huo Xishan berhasil melepaskan celananya, dan sepasang kakinya yang ramping dan kuat langsung terbuka. Wajah Yan Jingyi mulai memerah. Tatapannya tidak bisa berhenti. Tidak, tidak. Yan Jingyi tertawa dan menjawab. Direktur Huo mau mandi. Aku meminjamkan kamar mandiku untuk kamu pakai. Aku sangat perhatian, sekarang aku meminta pelayan untuk membawakan baju tidurmu. Nyonya bisa mandi lagi dan memenuhi keinginanmu. Petik 2. Yan Jingyi tersenyum geli. Petik 2. Apa keinginanku? Aku makan enak di rumah keluarga Huo dan tidur nyenyak. Aku sangat puas. Huo Xishan menatapnya dengan dalam. Petik 2. Kemudian, tangannya meraih celana satu-satunya. Yan Jingyi akan marah. Huo Erdok benar-benar serius. Nyonya takut. Bagaimana mungkin? Aku sangat penasaran. Dia sengaja membelalakan matanya dan berpura-pura menantikannya. Huo Xishan mengangguk dan perlahan-lahan menarik celananya ke bawah. Garis mermaid miliknya telah benar-benar terbuka, sangat menarik. Kemudian, tepat ketika Yan Jingyi hendak berpura-pura pingsan di tempat, suara Huo Qingyuan yang bersemangat terdengar tepat pada waktunya. Kakak ipar kedua, cepat keluar dan lihat hadiah yang aku bawakan untukmu. Reaksi pertama Yan Jingyi adalah merobek handuk mandi dan melemparkannya ke Huo Xishan. Bibir tipisnya membungkus dengan cepat, jangan sampai Huo Qingyuan melihatnya. Sialan. Tangannya sibuk dan mulai menutupi dirinya. Wajah tampan Huo Xishan akhirnya memerah. Matanya berbinar, dia menoleh dengan sangat sopan. Ternyata Nyonya begitu tidak sabar. Petik 2. Kamu yang tidak sabar, seluruh keluargamu tidak sabar. Yan Jingyi merasa malu dan kesal. Dia mengambil kemeja Huo Xishan dan memakainya. Hanya saja, mengenakan kemeja saat ini, sosoknya yang indah tampak membayang, tetapi lebih impulsif. Huo Xishan benar-benar ingin menegakkan hukum di tempat Yan Jingyi. 758 celana Huo Xishan. Kakak ipar kedua, apakah kamu masih mandi? Ayo keluar, aku akan masuk. Ekspresi Yan Jingyi sangat buruk. Pertama-tama, ia memberi isyarat pada Huo Xishan untuk tidak keluar. Kemudian ia perlahan membuka pintu kamar mandi dan menutupnya. Huo Qingyuan berdiri di pintu. Melihat Yan Jingyi mengenakan kemeja pria basah, wajahnya memerah tanpa sadar. Kakak ipar, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Dia buru-buru melirik koridor dan mendorong Yan Jingyi untuk menutup pintu. Kakak ipar kedua, jika kamu dilihat oleh pria selain kakak kedua, kamu akan mati. Bukankah kamu terus mendesak? Huo Qingyuan tidak mendengarnya. Kakak ipar, cepat lihat hadiah yang aku bawa untukmu. Hadiah yang selalu dibawa Huo Qingyuan tidak ada artinya selain mahal. Kali ini juga sama, yaitu gelang dari tanah. Namun, setelah melihat harganya, Yan Jingyi masih sangat senang. Apakah gadis kecil itu menerima barang kali ini? Tentu saja ada. Beberapa pria tampan asing yang meminta nomor telepon, mengatakan bahwa mereka pikir aku cantik dan ingin mengejarku. Petik 2. Sudahlah. Huo Qingyuan masih ingin berbicara lebih banyak dengan Yan Jingyi. Saat memikirkan Huo Xishan masih di kamar mandi, Yan Jingyi ingin segera menendangnya keluar. Kakak ipar kedua, aku. Huo Qingyuan, bantu aku. Petik 2. Membantu. Kakak ipar kedua benar-benar meminta bantuannya. Mata Huo Qingyuan berbinar, lalu mengangguk. Baik, baik jangan hanya satu sibuk, aku akan membantu kalian.
Yan Jini mengorek telinganya. Kamu agak berisik. Jangan muncul di hadapanku untuk sementara waktu dalam 1 jam, oke? Apa? Kakak ipar kedua memintanya untuk membantu. Huo Qingyuan merasa dirinya diserang dengan 10.000 poin. Kakak ipar kedua, aku sudah lama tidak melihatmu, jadi aku ingin mengobrol denganmu. Petik 2. Yan Yi menjawab tanpa ampun. Tapi aku tidak mau. Petik 2. Kakak ipar kedua masih membencinya. Gadis kecil itu segera meninggalkan ruangan setelah melihat kejadian ini untuk pertama kalinya. Mendengar suara pintu tertutup, Yan Jini menghela napas lega. Petik 2. Direktur Huo, kamu bisa keluar. Petik 2. Setelah beberapa menit, melihat pintu kamar mandi belum terbuka, Yan Jini tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Apakah Huo Erdok pingsan? Dia mengetuk pintu dan tidak ada yang menjawab. Pingsan beneran. Setelah ragu-ragu, dia membuka pintu dan masih tidak melihat Huo Xishen. Jangan-jangan dia kabur lewat jendela. Setelah berpikir, dia terus berjalan ke dalam dan menemukan Huo Xishen sedang duduk di bak mandi. Kamar mandi terpisah dari basah dan kering, dan ada dinding kaca buram di antara bak mandi dan toilet. Pantas saja dia tidak terlihat. Hanya saja, kamu, apa yang kamu lakukan? Pinjamkan kamar mandi Nyonya untuk mandi. Petik 2. Kamarmu ada di sebelah. Huo Xishen meminum anggur merah yang pernah diminum Yan Jini. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya dia menonton Huo Xishen mandi. Tatapan matanya mulai melayang tak terkendali. Ketika menyentuh air di bak mandi, Yan Jini mulai berpikir jernih. Di dalam air. Nyonya, apakah Anda akan membantu saya mengambil pakaian setelah melihatnya? Huo Xishen sedikit menyipitkan matanya dan menggoda. Yan Jini sedikit menoleh. Baju apa? Kalau Nyonya ingin lebih nyaman, Anda bisa hanya mengambil celananya. Petik 2. Huo Erdok bisa lebih menggoda daripada dirinya. Yan Jini dengan sangat perhatian membantu Huo Xishen mengambil celana dalamnya. Huo Xishen memiliki banyak celana dalam, dan lacinya perlahan, pada dasarnya berwarna abu-abu dan hitam, dengan 2 gaya. Sudut datar dan segitiga. 759 Direktur Huo, silakan bicara. Saat memikirkan Huo Xishen yang berdiri di depannya dengan celana dalam, wajah Yan Jini mulai memerah lagi. Setelah Huo Xishen selesai mengenakan pakaiannya, tiba-tiba ia berkata, tubuh Nyonya sangat bagus. Petik 2. Wajah Yan Jini semakin memerah. Sebelum dia selesai melihat Huo Xishen sudah selesai melihatnya. Yan Jini menarik napas dalam. Dia berusaha untuk tetap tenang. Direktur Huo, hati-hati dengan mata jahitannya. Sang Xia bisa melihat sisi istimewa istrinya, dan mata jahitannya sangat berharga. Petik 2. Yan Jini ingin sekali menamparnya. Kenapa dia tidak ingat? Setiap kali dia bertengkar dengan Huo Xishen, apakah dia pernah menang? Melihat penampilannya yang ingin menghancurkan alam semesta, Huo Xishen mengambilnya dan secara pribadi membantu Yan Jini memilih rok. Kenapa? Yan Jini marah. Apakah Nyonya bersedia menemaniku makan malam? Ini candlelight dinner, bukan dinner. Yan Jini masih bangga. Petik 2. Aku terpaksa menyetujuinya. Petik 2. Ini benar-benar makan malam candlelight, dan makan malam di atap gedung tertinggi di kota. Berdiri di balkon dapat melihat kota yang boros dan makmur ini. Yan Jini tidak tahu ada tempat seperti itu di kota Senjing. Dia selalu mengira tempat ini juga merupakan gedung perkantoran. Nyonya. Petik 2. Di belakangnya, suara rendah Huo Xishen terdengar. Yan Jini perlahan menoleh ke belakang dan melihat Huo Xishen duduk di meja makan. Tatapannya tertuju padanya dengan lembut. Meja makan sudah ditata, candlestick dengan gaya kuno bergoyang dengan api yang redup, dan berbagai makanan lezat terlihat sangat menggugah selera. Saat ini, Huo Xishen sudah mulai memotong steak untuknya. Yan Jini tiba-tiba menemukan bahwa selama Huo Xishen ada di sisinya, dia tidak perlu memotong steak dan kulit udang. Pria yang telah lama menempati posisi tinggi ini benar-benar dikontrak. Coba ini, steak ini sangat enak. Petik 2. Yan Jini tersenyum dan duduk di seberangnya. Direktur Huo terlihat sangat menawan. Petik 2. Nyonya terlalu memuji. Petik 2. Menjaganya dengan penampilan yang paling menawan. Yan Jini terdiam. Huo Xishen, wanita seperti apa yang kamu sukai? Huo Xishen menghentikan gerakannya, lalu mendongak dan menatapnya dengan serius. Wanita seperti apa yang aku suka, Nyonya tidak tahu. Yan Jini bingung.
Haruskah dia tahu? Dia juga tidak pernah mengatakannya. Cintailah aku. Petik 2. Itu saja. Presiden grup Huo begitu sederhana dalam menuntut pasangan. Kalau begitu Tuan Huo bisa membuka istana. Petik 2. Orang yang mencintai kamu bisa mengelilingi bumi, percaya atau tidak. Nyonya, jika aku miskin, apakah kamu akan menikah denganku? Masalah apa ini? Bukankah menikah dengannya hanya demi uang? Meskipun dia adalah pemilik aslinya, tapi dia pasti sama. Tidak, mungkin dia bahkan tidak akan menikah dengannya. Yan Jingyi menjawab dengan serius. Tidak. Tatapan Huo Xishen sedikit suram, sepertinya uang sangat penting bagi nyonya. Petik 2. Itu harus penting. Tanpa uang, bisakah aku hidup sampai sekarang? Setelah mengatakannya, dia baru menyadari ada yang tidak beres. Oh, maksudku, kita menikah memang ada tujuan. Direktur Huo, kamu juga tidak mau. Bukan hanya tidak mau, tapi juga menganggapnya sebagai udara. Nyonya, musim panas sudah datang, sepertinya aku masih berada di musim dingin. Petik 2. Ya. Permainan kata apa yang kamu mainkan dengannya? Novel itu bohong, tidak semua pria tampan dan wanita cantik zaman dulu memiliki budaya. Meskipun dia memang orang paling berbudaya dan berpendidikan di sarang bandit. Direktur Huo, bisakah kamu berbicara bahasa manusia? 760 pria tampan ternyata milik orang lain. Nyonya benar-benar bisa bercanda. Aku selalu berbicara bahasa yang sama denganmu. Petik 2. Pria yang baik, jangan lupa untuk memarahinya. Setelah melihat steak di mangkuk Yan Jingyi selesai makan, Huo Xishen membantunya memotong satu porsi lagi. Restoran saat ini benar-benar mahal. Harganya sedikit lebih mahal. Apakah perut setiap orang seukuran biji wijen? Piring masakannya lebih besar dari wajahku, dan masakannya tidak sebanyak kepalan tangan. Mana seperti desa awan hitam miliknya. Pelayan yang sedang membawakan hidangan berhenti sejenak. Dia makan dengan rasa yang tidak berbobot. Setelah makan, keduanya berjalan berdampingan di jalan. Yan Jingyi sudah lama tidak berbelanja, terutama di pasar malam yang ramai ini. Huo Xishen sepertinya tidak tahu apa-apa, dia sudah menyiapkan masker terlebih dahulu. Ini dirancang khusus agar sirkulasi udaranya lebih lancar. Petik 2. Direktur Huo, kamu adalah jaket kecil yang manis. Yan Jingyi mengenakan masker dan berinisiatif untuk melingkari lengan Huo Xishen sambil tersenyum. Petik 2. Direktur Huo, aku ingin mengambil foto denganmu dengan mengenakan baju couple. Mengenakan baju pasangan. Proposalnya sepertinya bagus. Huo Xishen setuju. Sebagian besar pengunjung pasar malam adalah pelajar, dan ada berbagai warung pinggir jalan di kedua sisi jalan yang sempit, yang mempesona, dan banyak hal lebih baik daripada barang-barang mewah. Setelah berjalan setengah blok, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah yang membeli baju pasangan. Setiap set adalah T model dasar kaos, hanya saja warnanya berbeda dengan grup. Kedua pakaian itu tidak lebih dari 100 yuan, yang sangat murah bagi Huo Xishen. Nyonya Beiming, jika Anda suka baju pasangan, Anda bisa kembali dan meminta bantuan kakak ipar untuk mendesainnya. Petik 2. Kenapa? Ini sangat bagus dan murah. Apakah orang kaya memiliki masalah ini? Apa yang salah dengan barang kios? Barang kios juga memiliki kualitas yang baik. Semua karakter kartun, apakah ini juga bagus? Huo Xishen melihat Yan Jingyi yang ingin mengenakan setelan kapal berwarna ungu dengan motif Pikachu dan mulai meragukan kehidupan. Cantik, pacarmu sangat tampan, bahkan lebih tampan daripada bintang pria di TV. Dia pasti sangat cantik. Bosnya adalah wanita berusia sekitar 30 tahun, dan mulutnya manis seperti madu. Menangkap Yan Jingyi, ia mulai bersorak. Bahkan Yan Jingyi juga merasa sedikit malu. Petik 2. Aku juga ingin 2 set putih itu. Oke. Ekspresi Huo Xishen tampak sedikit jelek, matanya menatap lurus ke pakaian Yan Jingyi. Apa mereka selalu memakai baju seperti itu? Direktur Huo, ada sebuah mall di depan. Bagaimana kalau kita ke kamar mandi untuk mengganti pakaianmu? Menyuruhnya untuk mengganti baju di kamar mandi sebagai Presiden Huo. Direktur Huo. Huo Xishen memeras otaknya untuk memikirkan alasan apa yang harus dia gunakan untuk menolak. Dia melihat ada sebuah kios yang menjual perhiasan tidak jauh di depannya. Nyonya Beiming, ikut aku. Petik 2. Dia meraih pergelangan tangan Yan Jingyi dan berjalan lurus. Pemilik warung itu adalah seorang mahasiswi.
Melihat orang yang datang itu adalah seorang pria tampan yang tampan, matanya hampir penuh cinta. Pria tampan, apa yang ingin kamu beli? Pernikahan, cincin pasangan. Cincin pasangan. Pemilik warung itu baru menyadari bahwa Yan Jingyi dipimpin oleh Huo Zishan. Dia mengenakan masker dan topi baseball, seluruh wajahnya hampir tertutup dan dia tidak bisa melihat penampilannya sama sekali. Namun, auranya tampak sangat bagus dan juga cantik. Sayang sekali. Pria tampan memang berasal dari keluarga orang lain. Pemilik warung itu mengambil beberapa pasang cincin dan menyerahkannya kepada Huo Zishan. Ini adalah yang terbaik untuk dibeli. Pria tampan, kamu bisa melihatnya. Petik 2. Huo Erdok membelikannya cincin. Atau membeli cincin pasangan. Untuk sementara waktu, Yan Yingyi juga melupakan soal ganti baju. Ia pun menundukkan kepalanya dan terlihat sangat cantik. Petik 2. Selanjutnya bab 761.